Selamat pagi adik-adik semua, gimana kabar kalian? Ya puji Tuhan, baik, kakak juga baik. Dan kakak harap semua yang di rumah juga baik ya, papa mama juga baik. Nah adik-adik, minggu ini kita sungguh bersyukur karena kita juga diberikan kesempatan yang indah oleh Tuhan untuk kembali memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Terlebih selalu kakak ingatkan dan terlebih kita sering untuk rindu dengar-dengaran firman Tuhan. Amin adik-adik. Ya puji Tuhan. Nah sekarang untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan bersama-sama menaikkan pujian, yaitu Bapa ku datang padamu. Kita naikkan pujian ini, kita boleh merenungkan, kita boleh naikkan pujian dengan menutup mata. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Bapakku datang, kakak ajak semua bangkit berdiri. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Sekali lagi adik-adik, kita mau mengatakan bahwa aku datang padamu ya Tuhan dengan penuh kerinduan. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu Tuhan, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu Tuhan, atas kebaikan-Mu. Ayo adik-adik, kita masuk dalam doa terlebih dahulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur untuk kasih pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami sepanjang minggu ini. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, kami boleh bersama-sama menaikkan ucapan syukur melalui pujian. Terima kasih ya Bapa. Kami anak-anak juga rindu untuk dengar-dengaran firman Tuhan. Kami juga berdoa buat adik-adik yang saat ini sudah siap untuk menaikkan syukur kepada Tuhan. Tuhan tetap terus berkati mereka, tetap terus berikan mereka anak-anak yang selalu setia kepada Tuhan. Kami juga tak lupa berdoa untuk adik-adik yang mungkin saat ini tidak
bisa mengikuti akan ibadah. Tuhan tolong berkati pimpin mereka dimanapun mereka berada ya Tuhan, sehingga minggu depan mereka boleh bersama-sama beribadah. Walaupun kami tetap beribadah di rumah bersama keluarga. Tuhan Yesus, kami juga tak lupa berdoa untuk adik-adik yang saat ini sedang lemah tubuh. Tuhan tolong jamah mereka, Tuhan sembuhkan mereka, Tuhan berikan kekuatan kepada mereka sehingga mereka merasakan kuat, mereka merasakan sehat daripada Tuhan. Kami juga tak lupa berdoa untuk keluarga kami masing-masing. Tuhan juga pimpin keluarga kami sehingga keluarga kami selalu dekat dengan Tuhan, selalu bersandar kepada Tuhan. Apapun kondisi yang saat ini terjadi, kami selalu bersyukur memiliki Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami juga bersyukur ya Tuhan buat adik-adik yang sudah menjalani akan ujian tengah semester. Biarlah apapun yang sudah mereka kerjakan, apapun yang sudah mereka hadapi dalam mengerjakan soal, kami percaya kalau mereka belajar, kalau mereka bersandar kepada Tuhan, Tuhan pasti menolong dan memberikan yang terbaik bagi mereka. Terima kasih ya Bapak, kami menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini dari awal hingga selesai hanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur yang percaya, katakan sama-sama amin. Adik-adik, kita sudah menaikkan doa kita di hadapan Tuhan. Dan saat ini kita sungguh bersyukur, kita boleh bahagia karena kita boleh bersama-sama memuji Tuhan dengan keluarga, dengan kakak adik di rumah, dan kita adalah satu keluarga dalam Tuhan. Saat ini mari kita naikkan bersama-sama pujian, hari ini kurasa bahagia. Nah, adik-adik kita tetap berdiri loh ya, nggak ada yang duduk loh ya, oke? Sambil bertepuk tangan ya, berikan senyuman yang termanis buat Tuhan dan juga buat papa mama dan semua. Bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa apa Dade? Memandang di antara kita, bergandengan tangan semua. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Katakan kau saudaraku, kau sahabatku, sahabatku, kau saudaraku. Tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tepuk Yesus, 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 yes. Aduh, ini suaranya ada belum kedengaran ini sampai sini. Sekali lagi ya, tepuk Yesus, 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 yes. Ada sukacita, sukacita, sukacita. Yeay. Nah, kalau tadi kakak bilang hari ini kurasa bahagia karena kita boleh berkumpul dengan saudara kita, dengan keluarga kita. Wah, senang sekali adik-adik ya. Jadi apapun yang kita rasakan saat ini, aduh, kita nggak bisa ibadah ke gereja, tapi kita tetap ya bersukacita dalam Tuhan bersama keluarga. Saat ini kakak juga mau memberikan satu bahagia lagi buat adik-adik. Apa ya? Ada yang tahu? Kakak mau
memperkenalkan satu orang kepada adik-adik. Nah, kakak ini yang akan melayani adik-adik selama 1 tahun. Mau kenal? Mau kenal? Yuk, kita kenalan dulu ya sama kakaknya ya. Halo adik-adik, selamat hari Minggu buat semua. Hari ini kakak mau memperkenalkan diri. Nama kakak Hendaris Murukale. Adik-adik bisa memanggil kakak dengan nama Kak Riz. Nah, Kak Riz sekolah di STT Salem, dan Kak Riz akan bersama dengan adik-adik selama 1 tahun ke depan di sini, dan kita akan belajar bersama-sama. Kiranya dengan kehadiran Kak Riz membuat adik-adik senang. Terima kasih, salam kenal buat semua, selamat hari Minggu. Nah, adik-adik sudah kenalan sama kakak yang baru? Iya, namanya siapa? Benar, namanya Kak Riz. Kak Riz pelayanan 1 tahun di GP Kris Prigen, adik-adik. Nah, adik-adik kalau ketemu sama Kak Riz dari jauh, halo Kak Riz, gitu ya, udah tahu kan wajahnya Kak Riz. Iya, selamat melayani Kak Riz, Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik saat ini kalau kita minggu lalu ya adik-adik ya, kakak ceritanya tentang apa? 10 perintah Allah. Dan minggu ini adalah minggu yang terakhir. Nanti Kak Nova akan cerita 10 hukum yang ke-10 adik-adik ya. Nah, ini ada lagunya adik-adik karena ini minggu yang terakhir dan cerita yang terakhir ya dari 10 perintah Allah. Kakak mau mengajarkan lagu 10 perintah Allah. Adik-adik mau belajar ya bersama-sama ya. Yang nggak bisa dan kakak pun juga masih belajar, kita pelan-pelan aja kita naikkan pujian ini, oke? 10 perintah Allah. Diberikan Tuhan kepada Musa. Musa membawa dari gunung Sinai, disampaikannya pada bangsa Israel. Akulah Tuhan Allahmu, jangan menyembah berhala. Hormati nama Tuhanmu, kuduskanlah hari Sabat. Hormati papa mamamu, jangan membunuh, berzina, mencuri, berdusta, dan ingin hak orang. Gimana adik-adik? Bisa kan mengikuti lagu ini? Kalau kita sudah bisa, pasti enak kita mendengarkan pujian ini ya. Kalau kita sudah hafal, sudah mengerti tentang 10 perintah Allah, tapi kita lebih enak lagi kita menghafal, mengerti sambil menaikkan pujian ini. Nah, sekarang kita tetap duduk, kita mempersiapkan hati kita menyambut firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Nova ya. Minggu ini adalah minggu di mana Kak Nova akan menyampaikan 10 perintah Allah yang terakhir ya, 10 ya, hukum Taurat yang ke-10. Kita siapkan dan sambil menaikkan pujian, ku ingin dengar cerita. Tentang kasih-Nya yang mulia, biar cerita ini tertanam dalam hatiku selamanya. Ku ingin dengar cerita, cerita tentang kasih-Nya
lagi adik-adikku ingin dengar cerita. Ku ingin dengar cerita tentang kasih-Nya yang mulia. Biar cerita ini tertanam dalam hatiku selamanya. Biar cerita ini tertanam dalam hatiku selamanya. Halo, selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya di rumah? Tentu semuanya baik-baik dan sehat-sehat saja. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan cerita tentang sekolah minggu, yaitu tentang 10 hukum Taurat yang telah diceritakan yang 9. Sekarang hari ini kita mendengarkan yang ke-10. Namun sebelumnya Kak Nova ajak semuanya untuk berdoa. Mari kita berdoa ya. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami akan bersama-sama mendengarkan cerita sekolah minggu. Tolong pimpin kami semua, berkati kami, terlebih adik-adik di rumah, dan juga kami guru-guru. Terima kasih Tuhan Yesus, sertai kami dalam mendengarkan cerita dengan 10 hukum Taurat ini. Dan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, adik-adik, dari kemarin kita sudah belajar 10 hukum Taurat. Oh belum semuanya, baru 9 sudah kita pelajari. Kalau boleh Kak Nova minta kita semua mengulang ya hukum Taurat yang pertama sampai yang ke-9, karena hari ini adalah yang ke-10. Oh iya, sebelumnya 10 hukum Taurat itu terdapat di mana sih? Kita ulang ya. Terdapat di dalam Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang ke-1 sampai yang ke-17. Itu semuanya dijelaskan tentang 10 hukum Taurat. Sekali lagi ya, Keluaran 20 ayat yang pertama sampai yang ke-17. Adik-adik baca di situ semuanya. Ayo kita ulang yuk. Yang pertama apa? Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Di hadapan siapa? Di hadapan Allah. Yang kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Kenapa? Karena Tuhan tidak menginginkan ada Allah lain di hadapannya. Patung itu apa? Bukan Allah. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Dan keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Yang kelima apa? Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang Tuhan berikan kepadamu. Yang keenam apa? Jangan membunuh. Yang ketujuh, jangan berzina. Yang kedelapan, jangan mencuri. Dan yang ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Lalu apa yang ke-10 ya? Yuk, sekarang kita buka kembali di Alkitab kita di dalam Keluaran
pasal yang ke-20 ayat yang ke-17. Dikatakan kepada kita yaitu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Itu adik-adik hukum yang ke-10. Sekali lagi ya, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Nah, dikatakan kepada kita jangan mengingini. Wah, apa ya jangan mengingini? Apa itu ya jangan mengingini? Mengingini itu kita seperti kita dikatakan dengan jangan iri. Nah, memang aku iri. Terkadang kita itu loh suka iri kepada orang lain, suka pengen seperti orang lain. Ya, wah aku pengen seperti dia. Dia kok punya mobil-mobilan, aku nggak punya. Itu sudah mengingini. Di dalam Alkitab dikatakan jangan mengingini. Kenapa? Karena dengan kita mengingini sama saja kita iri, kita sedang merencanakan sesuatu untuk mendapatkan hal itu, untuk mendapatkan mobil-mobilan. Bagaimana ya caranya? Wah, aku nanti kan papa mama kan nggak mau belikan. Gini aja lah. Aku bilang sama papa mama nanti, di sekolah diminta uang buku, padahal nggak diminta. Akhirnya kita melakukan apa? Kita berbohong. Akhirnya kita berdosa, melakukan dosa. Mengingini sama saja dengan kita melakukan dosa. Melakukan dosa itu baik apa enggak? Tentu tidak, adik-adik. Melakukan perbuatan yang tidak baik itu adalah dosa. Mengingini adalah dosa. Adik-adik, kalau kita mengingini apa yang dimiliki oleh sesama kita dan karena kita tidak mampu untuk memilikinya dan akhirnya kita melakukan sesuatu yang tidak baik, maka itu adalah salah. Nah, adik-adik, banyak loh sifat-sifat kita yang seringkali kita melakukan atau kita itu mengingini apa yang sesama kita miliki. Banyak sekali sifat-sifat kita. Apa saja? Wah, di sekolah kita suka iri kepada teman kita, mengingini apa yang dimiliki oleh teman kita. Oh, kok dia punya uang jajan ya banyak ya. Terus akhirnya kita bilang ke orang tua, "Mama, tambah uang jajanku." Itu nggak baik, nggak boleh. Masih banyak yang lain. Lalu adik-adik, di dalam Alkitab juga dijelaskan kepada kita tentang jangan mengingini. Dari tokoh-tokoh Alkitab dikatakan ada beberapa di dalam tokoh-tokoh Alkitab itu yang suka iri. Siapa saja ya yang iri kepada sesamanya? Contohnya saudara-saudaranya Yusuf. Iri kepada Yusuf karena apa? Karena mereka merasa Yusuf lebih disayang sama papanya. Padahal sama saja mereka sayang, papanya sama saja sayang kepada mereka juga. Akhirnya karena mereka iri, apa yang mereka lakukan? Ya, mereka membuang Yusuf. Siapa lagi di dalam tokoh Alkitab? Siapa yang tahu dua sahabat dalam tokoh Alkitab? Ayo, Daud dan Yonatan. Tapi bukan Daud dan Yonatan yang iri, tetapi orang tuanya Yonatan yang iri kepada Daud. Takut dia mengambil tahtanya. Akhirnya dia melakukan yang tidak baik, ingin membunuh Daud. Si Saul ini. Nah, di dalam tokoh Alkitab masih banyak adik-adik yang iri, yang suka mengingini.
Siapa lagi yang mengingini kepunyaannya Tuhan? Ananias dan Safira, mereka menjual tanahnya, tapi mereka menyembunyikan yang lain karena mereka punya keinginan yang lain. Akhirnya apa? Tuhan menghukum mereka. Nah, ingat adik-adik, kalau kita melakukan atau kita mengingini yang bukan milik kita, Tuhan marah loh. Siapa di sini suka mengingini? Siapa di sini suka sekali iri kepada temannya karena dia tidak memiliki? Ingat, di firman Tuhan mengatakan, jangan mengingini kepunyaan sesamamu. Tapi kita harus bagaimana kalau kita nggak boleh mengingini, ya? Yang kita lakukan adalah bersyukur kepada Tuhan terhadap apa yang kita miliki, terhadap apa yang kita punya. Terlebih kita bersyukur karena kita beriman, kita bersyukur karena kita diberikan kekuatan kesehatan, dan kita bersyukur karena Tuhan memberikan kita keluarga yang sangat baik. Kita bersyukur kita diberikan teman, kita bersyukur diberikan makan dan minum, kita bersyukur diberikan nafas oleh Tuhan. Yang kita lakukan dalam hidup kita adalah bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan, bukan menginginkan atau iri kepada orang lain. Karena dengan kita bersyukur, itu kita menerima apa adanya yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Tapi dengan kita mengingini, kalau kita mengingini kepunyaan orang lain, sama saja kita melakukan dosa. Oke, Dek, itulah 10 hukum Taurat yang telah dijelaskan kepada kita, dan hukum yang terakhir hari ini yaitu hukum yang ke-10, yaitu jangan mengingini. Ingat sekali lagi, janganlah mengingini, karena itu mengingini kepunyaan sesamamu, karena itu adalah dosa. Yang harus kita lakukan adalah bersyukur kepada Tuhan. Apakah adik-adik hari ini sudah bersyukur? Apakah semuanya sudah bersyukur? Adik-adik Karnova dan teman-teman yang lain sudah bersyukur? Kalau belum, marilah kita bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena itu, itu saja firman Tuhan pada hari ini. Cerita Sekolah Minggu Karnova bisa sampaikan kepada kita semua. Dan sebagai penutup, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini kami telah mendengarkan cerita Sekolah Minggu. Kami semua, jadikanlah kami anak-anak yang baik, anak-anak yang taat dan bersyukur akan kebenaran firman Tuhan, dan juga bersyukur terhadap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, tolong kami semua dan anak-anak di rumah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke adik-adik, dan Karnova mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah kembali. Dadah. Nah adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Nova. Sekarang saatnya kita juga mau mengucap syukur sama Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan melalui persembahan. Kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita persiapkan persembahannya ya. Di genggam sebelah kanan ya, nanti dikumpulkan ke mama atau ke papa ya. Kita sambil persembahan dijalankan, kita naikkan pujian seperti yang tadi, 10 perintah Allah ya, supaya kita mengingat ya, sambil dihafal ya. Oke. Batu diberikan Tuhan kepada Musa. Musa membawa dari gunung Sinai, disampaikannya pada bangsa Israel. Akulah Tuhan Allahmu, jangan menyembah berhala, hormati nama Tuhanmu, kuduskanlah hari Sabat, hormati papa mamamu, jangan membunuh, berzina, mencuri, berdusta dan ingin hak orang. Akulah Tuhan Allahmu, jangan menyembah berhala, hormati nama Tuhanmu, kuduskanlah hari Sabat, hormati papa mamamu, jangan membunuh, berzina, mencuri, berdusta dan ingin hak orang. Puji Tuhan. Saat ini kita akan bersama-sama masuk dalam doa persembahan. Yuk. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sungguh bersyukur kalau
Tuhan sudah memimpin akan ibadah kami boleh memuji Tuhan, kami boleh memuliakan nama Tuhan, terlebih kami boleh diberkati melalui firman Tuhan. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami juga sudah memberikan terbaik melalui persembahan. Tuhan tolong sucikan dan kuduskan sehingga untuk dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Berkati anak-anak Tuhan yang sudah memberi maupun yang belum sempat memberi. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, ibadah kita sudah selesai dan kita sungguh bersyukur karena Tuhan sudah memimpin ibadah kita dari awal sampai selesai. Nah adik-adik, sebelum kita berpisah, kakak mau berpesan sekali lagi buat adik-adik, jangan lupa jaga kesehatan, jangan lupa adik-adik tetap rajin belajar walaupun di rumah ya, tetap hormat sama papa mama, oke adik-adik, dan semua peraturan yang diberikan oleh pemerintah ya harus diikuti supaya adik-adik semua sehat, oke adik-adik, siap? Nah jangan lupa juga satu yang harus adik-adik ingat, tugas-tugas dari kakak-kakak jangan lupa dikumpulin ya. Tiap minggu pasti ada tugas. Oke adik-adik, sampai minggu depan kita bertemu lagi. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Pertama adalah jangan ada padamu Allah lain di hadapanku Allah. Yang kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. 3. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. 4. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 5. Hormatilah ayahmu dan ibumu. 6. Jangan membunuh. 7. Jangan berzina. 8. Jangan mencuri. Hukum Taurat ke-1. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum Taurat ke-2. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Hukum Taurat ke-3. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Hukum ke-4. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Hukum ke-5. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum Taurat ke-6. Jangan membunuh. Hukum Taurat ke-7. Jangan berzina. Hukum Taurat ke-8. Jangan mencuri. Hukum Taurat ke-9. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu.
Hukum Taurat ke-1. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum Taurat ke-2. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Hukum Taurat ke-3. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Hukum Taurat ke-4. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Hukum Taurat ke-5. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Hukum Taurat ke-6. Jangan membunuh. Hukum Taurat ke-7. Jangan berzina. Hukum Taurat ke-8. Jangan mencuri. Hukum Taurat ke-9. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Hukum Taurat yang ke-1 adalah jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum Taurat yang kedua adalah jangan membuat bagimu patung menyerupai apapun. Hukum Taurat yang ketiga adalah jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Hukum Taurat yang keempat adalah ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Hukum Taurat yang kelima adalah hormatilah ayahmu dan ibumu. Hukum Taurat yang ke-6 adalah jangan membunuh. Hukum Taurat yang ke-7 adalah jangan berzina. Hukum Taurat yang ke-8 adalah jangan mencuri. Hukum Taurat yang ke-9 adalah jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu.